Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Irfansyah, NIM 2002401403 dari kelas A. Saya akan menjelaskan beberapa komponen atau perangkat dalam sebuah komputer. CPU. Pengertian CPU yang merupakan singkatan dari Central Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware memproses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Sejarah singkat CPU pertama kali dikembangkan oleh Intel Corporation pada tahun 1971 dan dikenal dengan nama Intel 4004. CPU ini dibuat oleh Robert Nash dan Frederick Pagin dari Intel. Perkembangan prosesor diawali oleh prosesor Intel yang saat itu merupakan satu-satunya mikroprosesor yang ada. Tetapi saat ini banyak prosesor yang dapat kita temukan. Kegunaan CPU. CPU atau processing merupakan salah satu dari perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan menjalankan perintah sebagai perangkat lunak, sehingga CPU sering disebut sebagai prosesor dengan kualitas teknologi CPU yang akan digunakan. Komponen CPU. CPU terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah ALU, Arithmetic Logical Unit, yang merupakan operasi aritmatika dan logika secara sederhana. Yang kedua adalah CU atau Control Unit, yang mengelola berbagai komponen pada komputer. CU atau Control Unit bekerja dengan cara mengekstrak instruksi diambil dari memori, mengkodekan dan mengeksekusinya. Control Unit bertindak sebagai perantara untuk mengubah instruksi yang dikirim ke prosesor dan memberikan sinyal kontrol ke unit lain seperti unit aritmatika dan logika untuk memberitahu apa yang harus dilakukan serta memproses data yang diproses dan dikirim kembali ke memori. Motherboard. Pengertian papan induk juga disebut mainboard, papan sirkuit utama, papan sistem, baseboard, papan planar, papan logika, dan MOBO adalah papan sirkuit cetak utama PCB di komputer. Komponen ini memungkinkan perangkat-perangkat elektronik penting pada suatu sistem terhubung satu sama lain, misalnya unit pemrosesan sentral atau CPU dan memori. Selain itu juga menyediakan konektor untuk perangkat tambahan lain seperti mesin pencetak, pemindai, atau mikrofon. Tidak seperti backplane, papan induk biasanya berisi subsistem penting seperti prosesor pusat, pengontrol input atau output, dan memori, chipset, konektor antarmuka, dan komponen lain yang terdetail untuk penggunaan umum. Tipe-tipe mainboard. 1. ATX mainboard. Salah satu mainboard yang paling banyak digunakan untuk merupakan versi upgrade dari tipe AT yang memiliki banyak kekurangan. Kelebihan dari hardware ini adalah tersedianya lebih banyak slot memori dapat digunakan untuk menambah memori RAM dan kartu grafis. 2. Micro ATX secara umum hampir sama dengan tipe ATX. Satu-satunya perbedaan adalah ukuran yang lebih kecil. Dari segi harga, motherboard ini juga lebih murah. 3. Mini ITX motherboard dengan ukuran paling kecil, cocok untuk komputer yang berukuran mini. Meski cenderung kecil, fungsinya tetap sama dan sudah ada sistem pendingin di dalamnya. 4. Motherboard ATX salah satu motherboard terbesar di dunia. Kelebihan dari perangkat ini adalah adanya banyak slot kosong yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, misalnya digunakan untuk memasukkan RAM tambahan atau kartu grafis agar saat bermain game berjalan dengan baik. Dengan ukuran sekitar 30,5 x 27,5 cm, Anda dapat menggunakan slot RAM untuk upgrade memori maksimal komputer. Dengan motherboard ini bisa menggunakan RAM hingga 128 GB
5. Motherboard AT Advanced Technology. AT merupakan sebuah motherboard yang pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan IBM pada tahun 1990-an dan dipergunakan secara umum tidak lama setelahnya karena merupakan jenis yang paling pertama. Motherboard ini memiliki bentuk fisik yang cukup besar sehingga dipastikan tidak muat untuk desktop mini komponen. Motherboard memiliki susunan peripheral dan beragam komputer. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: chip, CPU, slot RAM atau slot brick, not brick, system input atau system output, I/O for USB Universal Serial Bus, slot CPU, slot RAM, konektor SATA PC. Komponen motherboard memiliki susunan peripheral dan beragam komponen komputer. Kegunaan. Tujuan utama dari motherboard adalah untuk memindahkan daya dan menyediakan tempat di mana semua komponen dapat berkomunikasi atau satu sama lain. Beberapa fungsi lain dari motherboard: 1. Mentransfer data ke semua komponen komputer. 2. Menyediakan tata letak terbaik untuk semua komponen yang ada di komputer. 3. Menghubungkan komponen seperti CPU, RAM, dan video. 3. Menghubungkan komponen seperti CPU, RAM, dan video card melalui hubs komponen. 4. Menyebarkan daya untuk bagian komputer sesuai dengan kebutuhan setiap bagian. 5. Menghubungkan berbagai komponen interface komputer langsung atau tidak langsung. 6. Mengirimkan trafik data untuk semua bagian komputer sesuai kebutuhan per bagian. 7. Menjadi pusat komunikasi ke seluruh komponen secara langsung maupun tidak. Seperti kita lihat, memori. Pengertian memori komputer adalah jenis perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data dan informasi. Ini adalah bagian penting dari komputer yang memungkinkan komputer untuk menyimpan dan mengakses data yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi dan sistem operasi. Memori komputer berfungsi untuk menyimpan data sementara selama komputer digunakan, sehingga komputer dapat memproses dan mengakses data dengan cepat. Kapasitas memori komputer mempengaruhi kinerja komputer, sehingga memori dengan kapasitas lebih besar biasanya menghasilkan kinerja yang lebih baik. Secara umum, memori komputer merupakan bagian penting dari komputer yang membantu mempercepat kinerja dan memungkinkan komputer untuk menyimpan dan mengakses data yang dibutuhkan. Sejarah singkat. Secara umum, perkembangan memori komputer selalu mengarah pada peningkatan kapasitas dan kecepatan serta pengurangan biaya. Ada beberapa jenis memori komputer di antara lain. 1. Memori RAM Random Access Memory. RAM Random Access Memory adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang diterima atau diproses oleh sistem operasi dan aplikasi. RAM adalah memori sementara yang berfungsi sebagai tempat menyimpan data secara temporal selama komputer sedang digunakan. 2. Memori ROM Read Only Memory adalah jenis memori komputer yang hanya dapat dibaca dan tidak dapat diedit atau ditulis. 3. Memori Cache Memory adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diterima oleh CPU atau Central Processing Unit. Tujuan adalah mempercepat akses data dengan mengambil data yang sering dibutuhkan dari memori cache, bukan dari memori utama. 4. Memori pendukung Supporting Memory adalah jenis memori komputer yang digunakan sebagai tambahan atau pendukung bagi memori utama. Supporting memory biasanya terdiri dari memori eksternal seperti hard disk, solid state drive, atau SSD atau media penyimpanan lainnya. Cara kerja. Ketika perangkat komputer dihidupkan, kontroler memori dan beban basic input-output sistem BIOS dari read-only memory ROM akan memeriksa semua alamat memori. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada error di dalamnya. Pada proses, BIOS akan menyediakan informasi dasar terkait susunan baut, perangkat penyimpanan, dan lain sebagainya. Setelah itu, Random Access Memory RAM atau RAM akan membuat operating system dari hard drive hingga CPU dapat mengakses sistem operasi secara langsung. Semua program yang di Random Access Memory atau RAM akan membuat operating system dari hard drive hingga CPU dapat mengakses sistem operasi secara langsung. Semua program yang dijalankan perangkat komputer dimuat ke dalam RAM. Keberadaan memori komputer membuat proses transfer data bisa dilakukan lebih cepat. Pengertian power supply.
adalah sebuah komponen yang digunakan untuk memasok atau menyediakan daya listrik ke sebuah atau lebih perangkat. Power supply saat ini telah dirancang sedemikian rupa untuk mampu mengubah bahan dasar energi semisal energi matahari, angin, hingga kimia menjadi energi listrik. Kegunaan fungsi power supply adalah mengubah tegangan, mengubah daya, dan mengatur daya bagi tegangan output. Agar lebih jelas, berikut ini beberapa fungsi power supply. Mengubah arus dari tegangan listrik supaya tidak melebihi batas maksimal pada sebuah perangkat. 2. Membuat daya cadangan berupa baterai. Sebagai contohnya adalah sebuah UPS sebagai bentuk antisipasi mencegah matinya listrik secara mendadak sehingga suplai energi terputus. Mengubah arus dengan tegangan tinggi, AC alternating current, menjadi arus dengan tegangan rendah, DC direct current. Jenis-jenis AT. Power supply jenis advanced technology AT merupakan power supply dari generasi awal. Jenis power supply ini dapat pada komputer di era lawas yang secara spesifikasi masih terbilang rendah dan sederhana, di mana tiap komponen yang ada pada komputer tersebut masih tidak terlalu canggih seperti sekarang. 2. BTX. Jenis power supply selanjutnya adalah power supply berjenis BTX. Jenis ini digunakan dengan maksud menunjang kinerja komputer rumahan dan perkantoran. Power supply jenis BTX ini merupakan yang dianggap jauh lebih optimal kinerjanya dibandingkan jenis power supply lainnya. Varian ini memiliki keunikan pada sistem on-off yang dipermudah penggunanya dalam mematikan perangkat secara otomatis. Sebagaimana namanya advanced technology extended, maka teknologi yang digunakan sudah jauh lebih muktahir dari jenis sebelumnya. Pengertian hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di hard disk. Hard disk juga dapat berupa eksternal dan juga berupa internal. Selain itu, hard disk yang sering juga disebut dengan hard drive. Hard disk dan HDD ini adalah perangkat penyimpanan data non-volatile. Penyimpanan non-volatile berarti perangkat penyimpanan akan tetap mempertahankan data yang tersimpan meskipun perangkat utama dimatikan. Semuanya yang dapat disimpan di hard disk diukur berdasarkan ukuran file. Jenis-jenis hard disk. 1. Hard disk ATA atau AID. 2. Hard disk SCSI. 3. Hard disk RAID. 4. Hard disk SATA. Hard disk SATA Serial Advanced Technology Equipment adalah versi interface terbaru dari ATA. Kelebihannya adalah disk ini hanya menggunakan 2/3 bagian dari ATA. Hard disk ini juga memiliki kecepatan tinggi karena ia memiliki kemampuan untuk mengurangi latensi atau delay dalam transfer data. Disk jenis ini akan mengurutkan data secara paralel tanpa menggunakan master atau slave, sehingga kabel SATA hanya bisa digunakan untuk satu hard disk saja. 5. Hard disk SSD. Kegunaan. 1. Penyimpanan data software. Fungsi hard disk adalah untuk menyimpan data perangkat lunak. Penyimpanan data dari perangkat lunak ini dilakukan agar software tersebut dapat dibuka dan dijalankan pada perangkat komputer. 2. Backup data. Selain untuk menyimpan data, beberapa orang memanfaatkan hard disk untuk sarana backup website dan file komputer mereka. Berkat kapasitas penyimpanan hard disk yang besar, tempat penyimpanan secondary ini memang cocok untuk dijadikan backup. Umumnya saat perangkat komputer kita rusak, file yang ada dalam tempat penyimpanan kedua ini akan tetap aman dan bisa diakses. Hard disk juga menyediakan jenis eksternal dan portable.
Jadi kita bisa menyimpan data pada perangkat yang berbeda. 3. Tempat penyimpanan database. Seperti yang diketahui, salah satu elemen terpenting dalam suatu sistem komputer adalah database. Database dapat membantu sebuah program atau aplikasi untuk berjalan dengan baik. Database umumnya disimpan untuk dalam hard disk pada komputer server. Hal ini memudahkan akses dari berbagai klien yang ingin mengakses. Oleh karena itu, hard disk yang digunakan untuk menjadi server ini membutuhkan hard disk dengan kapasitas tinggi agar tidak terjadi masalah saat pengambilan data nantinya. 4. Penyimpanan data dari operating system atau OS. Selain penyimpanan database, fungsi hard disk umumnya sebagai tempat penyimpanan data dari OS. Biasanya OS yang digunakan pada sebuah komputer, kebanyakan adalah Windows, baik Windows maupun OS lain, membutuhkan hard disk untuk dapat mengoperasikan sebuah komputer. Itu sebabnya hard disk juga berfungsi untuk menginstal OS. 5. Penyimpanan berbagai file. Pengguna hard disk juga kerap kali digunakan untuk menyimpan berbagai file. Bagi pengguna, fungsi hard disk sangat vital sebagai tempat penyimpan segala macam data file serta dokumen virtual seperti dokumen, PDF, MP3, dan lain-lain. Cara kerja. Pada hard disk terdapat sebuah komponen yang bernama platter yang terdiri dari material magnetik gaya magnet menggunakan pada penyimpanan komputer. Karena dengan demikian data pada komputer dapat tersimpan meski perangkat telah dimatikan. Ketika Anda menyimpan data pada hard disk, data tersebut tidak hanya langsung ditulis begitu saja di platter. Komponen-komponen. 1. Platter terbuat dari bahan keras seperti aluminium, kaca, atau keramik yang kemudian diselimuti dengan bahasa magnetis yang berfungsi untuk menyimpan data di komputer. 2. Spindle merupakan komponen yang berfungsi untuk menahan platter agar tetap berada di posisinya pada saat platter diputar. Selain itu, pada spindle juga terdapat motor yang berfungsi untuk memutar platter dengan kecepatan yang tinggi. 3. Read atau read head. Read head adalah komponen yang berfungsi untuk membaca, menulis, atau menghapus data pada platter. Terdapat satu head di tiap sisi platter. Satu sisi di atas berfungsi untuk membaca dan satu sisi di bawah untuk menulis. 4. Read atau read actuator R. Aktuator M ini berfungsi untuk menyesuaikan posisi read atau read head sesuai dengan lokal data yang akan tulis pada pattern.